Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan manhwa yang berjudul Fighting War. Sekali lagi Mimin ceritakan manhwa ini menceritakan sebuah bocah SMA yang harus dipaksa bertarung ya. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita gaskan meluncur. Hal itu sontak saja membuat Kang Sungwo terkejut. Di ruangan ICU, Kang Sungwo menatap ayahnya yang terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Sungwo mengingat perkataan dokter yang mengatakan kalau operasi ayahnya akan sulit dan menelan biaya lebih dari 100 juta won. Dan bahkan setelah operasi ada rehabilitas selama beberapa tahun. Kang Sungwo menangis, bergetar, dan terkejut di saat yang bersamaan. Dia merasa bingung dan terduduk di samping ranjang ayahnya. Apa yang harus kulakukan? Sambil merenung, Sungwo memikirkan jalan agar keluarganya bisa menemukan penyelesaian masalah yang mereka miliki. Dan akhirnya, dia mengingat sebuah kartu nama yang dia buang sebelumnya di ruangan rumah sakit yang sebelumnya. Sungwo bergegas pergi menuju ke ruangan rumah sakit tempat dirinya dirawat sebelumnya untuk mencari kartu nama itu. Setelah tiba di rumah sakitnya, dia bergegas ke ruangan sebelumnya tempat dirinya dirawat dan segera melihat ke dalam tempat sampah. Namun nihil karena ternyata kartu nama itu sudah tidak ada di sana. Dan Sungwo menangis lagi menyesali keputusannya dan menyalahkan dirinya sendiri. Maafkan aku tak bisa melakukan apapun. Akan lebih baik jika aku saja yang mati, kata Sungwo yang menangis meratapi nasib yang menimpa keluarga mereka. Namun tiba-tiba, si pria berkacamata berada di belakang Sungwo sambil menunjukkan kartu nama yang sebelumnya telah diberikan pada Sungwo. Apa mungkin kau sedang mencari ini? Katanya membuat Sungwo terkejut dan segera menoleh ke belakang. Hah, apa kau sudah berubah pikiran? Tanya pria kacamata pada Sungwo. Sungwo yang masih menangis pun menanyakan berapa tawaran dari pria kacamata itu untuknya. Setidaknya 10 miliar won jika kau menang, kata pria kacamata itu. Kang Sungwo terkejut saat mendengar kalau dia bisa mendapatkan 10 miliar won dari memenangkan pertarungan. Pria kacamata itu lalu menjelaskan kalau bahkan jika dirinya tidak menang, asalkan Sungwo mendapatkan popularitas, maka dirinya bisa menghasilkan banyak uang. Jadi, apa kau akan menerimanya? Tanya pria kacamata itu. Di sebuah ruangan, tampak seperti kantor pria berkacamata. Kang Sunwo sedang duduk dan berbincang dengan pria kacamata itu. Tidak perlu berburu-buru dalam membacanya dan tanda tangan ketika kau sudah siap, kata pria kacamata sembari menyerahkan dokumen perjanjian dengan Sunwo. Kang Sunwo mengambil dokumen itu dan membacanya. Fighting War. Pria kacamata menjelaskan kalau itu adalah pertarungan bawah tanah rahasia, di mana para petarung dengan kemampuan fisik yang mengerikan dan dibekali berbagai obat doping dari rumah sakit bertanding. Doping? Aku tidak melakukan hal-hal seperti itu, kata Sunwo dengan tatapan tegas. Namun, pria kacamata kemudian mengeluarkan kotak yang berisi dengan berbagai macam obat berbeda-beda. Ini bukan hanya obat doping biasa, kata pria itu sambil menunjukkan salah satu obat di tangannya. Pria itu menjelaskan kalau obatnya bergantung pada tipenya. Obat itu bahkan bisa membuat pria tua yang hampir sekarat menjadi sangat kuat. Tentu saja, doping itu pilihan, bukanlah suatu kebutuhan, kata pria itu selesai menjelaskan. Kang Sunwo baru menyadari kalau dia belum mengetahui siapa pria di hadapannya. Dia pun bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Dan pria kacamata itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Aku, Kim Min Seok, seorang pembina untuk beberapa VIP yang mengikuti Fighting War, kata Min Seok menjelaskan dan meminta maaf atas keterlambatannya memperkenalkan diri. Namun, Min Seok segera mengalihkan pembicaraan kembali kepada doping karena belum ada satupun petarung yang menang tanpa doping. Aku bilang, aku tidak akan melakukannya. Sunwo menegaskannya kepada Min Seok kalau dia tak akan pernah menggunakan doping. Dan Min Seok pun akhirnya berkata, ya, kau akan lebih sering mendengar tentang doping ketika kau memasuki arenanya. Sedangkan Sungwo bergumam dalam hatinya kalau Min Seok tak mendengarkannya sama sekali.
Min Seok menjelaskan mengenai tata cara kerjanya. Jika Kang Sunwo lolos turnamen dan berhasil menduduki top 20, maka dia akan dapat memilih sponsornya sendiri. Dan pada saat itu, Sunwo harus memilih VIP yang Min Seok tunjukkan padanya sebagai sponsornya dan berjalan dengannya seterusnya sampai kemenangan. Mudah saja, kata Min Seok selesai menjelaskan semuanya. Kang Sunwo pun mengerti. Sekarang berikan saja uangnya, itu saja yang aku butuhkan, kata Sunwo meminta bayaran yang telah dijanjikan Min Seok. Namun, Min Seok menjawab kalau Sunwo hanya akan dibayar melalui turnamen. Sunwo kesal saat mengetahuinya. Apa kau sedang bercanda? Lalu, kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Kata Sunwo sambil menggebrak meja. Oh, tenang dulu. Kau butuh uang untuk operasi orang tuamu dan keamanan mereka kan? Min Seok menenangkan Sunwo dan ternyata itu berhasil. Karena Sunwo kaget kalau Min Seok tahu soal hal itu. Min Seok mengatakan, asalkan Sunwo bertarung untuk bosnya, maka dia akan mengurus keamanan orang tua Sunwo, operasinya dan biaya perawatannya. Dan bahkan Min Seok mengatakan akan menjauhkan mereka dari rentenir. Kang Sunwo terkejut dengan semua ucapan Min Seok. Bagaimana aku bisa mempercaya itu? Kata Sunwo, karena belum bisa mempercayai orang yang ada di depannya itu. Namun tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata adalah ibunya. Kang Sunwo segera mengangkatnya dan bertanya mengapa ibunya menelpon, karena dia khawatir jika ada masalah. Namun yang terjadi berbeda dengan kekhawatiran Sunwo. Ibunya ternyata bertanya perihal Sunwo yang telah membayarkan biaya rumah sakit ayahnya dan bahkan mengirimkan beberapa pengawal. Saat mendengarnya, Sunwo menjadi bingung dan tak bisa menjawabnya. Dia lalu melirik Min Seok karena ternyata Min Seoklah yang melakukan semua itu. Dia pun mengatakan kalau rumah yang aman telah disiapkan, jadi kau bisa beristirahat dengan santai, kata Min Seok menjelaskannya. Karena sebenarnya dia tak memiliki pilihan lain selain Kang Sunwo. Akhirnya Sunwo dengan tegas dan yakin menjawab ibunya kalau orang-orang itu adalah orang kiriman Sunwo. Lakukan saja apa yang mereka katakan. Aku akan segera datang, kata Sunwo lalu menutup teleponnya. Setelah mengatakan kalau dia akan menelpon kembali ibunya, Kang Sunwo lalu melanjutkan pembicaraannya dengan Min Seok. Apa yang dipertaruhkan untuk mendapatkan hadiah 10 miliar won? Tanya Sunwo. Sedangkan Min Seok menjawab kalau itu hanyalah hadiah dasarnya saja. Karena bergantung berapa banyak orang yang bertaruh pada dirimu. Totalnya bisa naik dan bahkan satu orang pemenang bisa membawa pulang lebih dari 15 miliar won. Kata Min Seok terus menjelaskan hingga membuat Sunwo terkejut tak menyangka dan mengatakan kalau itu gila. Dan itu bukannya tidak mungkin dibandingkan dengan taruhan yang dipasang untuk para petarung. Itu masih cukup kecil karena kebanyakan kontestan bisa kehilangan nyawanya atau menjadi cacat fisik. Dan faktanya hanya 10% dari kontestan turnamen sebelumnya lolos tanpa terluka. Min Seok menjelaskan dengan tenang dan dingin. Kang Sunwo terkejut, itu gila. Bagaimana bisa banyak orang mati dan tetap membiarkan ini menjadi hal yang rahasia? Kata Sunwo bingung bagaimana itu semua bisa terjadi. Dan Min Seok dengan tenang mengatakan, justru karena begitu banyak yang mati, rahasianya tersimpan. Kata Min Seok yang masih membuat Sunwo tak mengerti. Lalu Min Seok menunjukkan dokumen yang akan ditandatangani Sunwo dan berkata, ketika kau menandatangani dokumen ini, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk menciptakan alibi kematian. Kata-kata itu masih membuat bingung Sunwo yang masih tak mengerti. Rumah sakit mengadakan turnamen karena itu adalah tempat terbaik untuk menciptakan alibi kematian. Seseorang dapat berpartisipasi dengan tertangkap kamera di lokasi spesifik atau membeli sesuatu dengan namanya sendiri untuk menciptakan alibi kematiannya. Dan setelah itu, tidak ada yang tidak bisa kami palsukan. Entah itu kehilangan, penyakit, jatuh, atau efek samping obat-obatan. Panjang lebar Min Seok menjelaskan hingga akhirnya Sunwo mengerti. Namun setelah mengerti, dia dengan tegas berkata,
Dan bagaimana jika aku melaporkan ini? Kenapa kau memberitahuku seluruh hal ini? Dan Min Seok menjawab dengan santai kalau hal itu tidak sulit, karena dia bisa menggambarkan seperti seorang pecandu narkoba yang gila. Apa kau pikir? Orang-orang akan mempercayai orang gila yang melaporkan turnamen yang bahkan tidak ada. Dan jangan khawatir, kau akan dianggap meninggal jauh sebelum kau dapat melaporkannya. Min Seok tersenyum setelah mengatakannya. Min Seok lalu dengan tajam mengatakan kalau hal ini seluruhnya adalah pilihan untuk Kang Sunwo. Apa kau akan menandatanganinya? Ucap Min Seok menyodorkan dokumennya. Karena beberapa orang membutuhkan beberapa hari untuk memikirkannya lagi. Namun Sunwo hanya menyuruhnya untuk memegang saja janjinya dan bergegas menandatangani dokumen itu. Min Seok tersenyum. Lalu tiba-tiba seorang perawat sudah berada di belakang Sunwo dan membuatnya terkejut karena tiba-tiba menusukkan sesuatu. Dan ternyata itu adalah obat bius untuk membawanya ke dalam arena. Dan dengan samar-samar, Sunwo mendengar Min Seok mengatakan kalau orang tuanya hanya akan diurus ketika dirinya mengikuti turnamennya. Pastikan kau menang dan menyelesaikan semua masalahmu. Saat terbangun, samar-samar Sunwo melihat kalau dirinya sedang dibawa ke suatu tempat oleh seseorang. Sebelumnya dia beranggapan kalau dirinya telah mati. Karena heran dia akan dibawa ke suatu tempat yang tak diketahui olehnya. Saat tersadar sepenuhnya, dia lalu bertanya, "Di mana aku?" Dengan tubuh yang masih lemah tak memiliki tenaga untuk bangkit. Orang yang membawanya menyuruh untuk tetap diam dan jangan bergerak karena dia akan segera mengetahui tempat neraka ini. Di sebuah bangunan gedung bernama HS, terlihat dua orang di sebuah ruangan yang ternyata mereka adalah wakil ketua grup Hosin, Cha Yeon-wo, dan seseorang lagi yang ternyata adalah Kim Min Seok. Cha Yeon-wo nampak sedang berpikir sambil menatap foto seorang anak SMA di atas mejanya. Apa kau pikir ini masuk akal? Untuk menggunakan anak SMA sebagai perwakilan petarung kita? Bahkan, jika dia mengalahkan Blackbeard, tanya Cha Yeon-wo pada Min Seok yang sedang bersamanya. Min Seok sangat yakin dengan idenya menggunakan Sunwo sebagai petarung mereka. Dan dia sudah menduga kalau Cha Yeon-wo akan tertawa dengan idenya. Lalu Cha Yeon-wo bertanya mengapa Min Seok bisa menyarankan bocah SMA sebagai petarung mereka. Akhirnya Min Seok menjelaskan kalau semakin terlihat konyol sesuatu, semakin baik sesuatu itu. Jika mereka ingin mendapatkan ketua yang terobsesi dengan fighting word untuk mengambil bagian dalam taruhan Cha Yeon-wo, maka mereka harus membuat dia meremehkan Cha Yeon-wo. Apa kau bilang hanya dengan satu pelajar ini kita bisa mengalahkan Hyung Nim? Tanya Yeon-wo dengan dingin. Min Seok lalu mengatakan kalau dirinya telah memeriksa tubuh Kan Sunwo setelah serangan Bone Crushing Blackbeard dan kondisinya sungguh di luar ekspektasi Min Seok hingga dia bersemangat untuk menjelaskan. Sedangkan Yeon-wo bingung dan menanyakan apakah maksudnya hingga Min Seok bisa mengatakan kalau itu di luar ekspektasi. Sementara itu, Sunwo merasa sakit kepala dan saat membuka matanya dia bingung dan terkejut melihat seseorang akan menginjaknya. Dan saat sepenuhnya tersadar, dia berada dalam arena bertarung dan bersiap untuk berhadapan dengan lawannya. Dan lawannya adalah pria bernama Han Ji-yeol. Sebuah drone yang bertugas mengawasi mereka menyuruh Sunwo untuk bangun dan bersiap untuk bertarung. Walaupun Sunwo bingung, dia lebih bingung saat melihat kalau dia memakai seragam sekolahnya. Pertandingan acak akan dimulai. Suara dari drone itu memberitahu Sunwo membuatnya terkejut. Lalu sebuah tuas muncul dan terdapat sebuah suntikan doping di dalamnya. Karena itu adalah tes doping, mereka akan secara acak diberikan beberapa tipe doping. Dan setiap doping meningkatkan kemampuan fisik yang khusus. Orang yang akan melawan Sunwo adalah Han Ji-yeol. Dia langsung mengambil dan menggunakan doping itu ke tubuhnya. Namun Kang Sunwo bingung. Dia bergumam kalau dia sudah mengingkari janjinya untuk tidak bertarung, bersamaan dengan janjinya untuk lulus sekolah. Tetapi dia tak bisa mengingkari janji terakhirnya, yaitu tidak menggunakan narkoba atau doping itu. Saat masih terlarut dalam pikiran, dia mendengar teriakan kesakitan dari Ji-yeol dan melihat kekuatan dari doping itu membuat tubuhnya sangat kuat. Sunwo masih bingung melihat itu terjadi,
Namun sesaat kemudian, Chi Yeol menyerangnya, namun Kang Sunwo berhasil menghindarinya. "Monster macam apa itu?" kata Sunwo yang terkejut setelah menghindari serangannya. Sunwo bergumam, pria di depannya kurus dan tidak memiliki otot beberapa waktu lalu. Apakah ototnya meningkat? Dalam hatinya masih bingung melihat seorang yang berubah dengan sangat cepat. Lalu terdengar suara kalau Han Chi Yeol telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Dan orangnya sendiri sangat senang karena telah berhasil. "Cukup memalukan, karena aku tidak bisa pergi sekarang. Aku akan menghancurkan seluruh pria yang pernah mengejekku sebagai seorang pecundang yang kurus kering," kata Chi Yeol sambil menatap Kang Sunwo. Dia lalu melompat dan tiba di hadapan Kang Sunwo. Chi Yeol sibuk mengoceh tentang bagaimana dia akan membunuh Kang Sunwo untuk membuatnya terasa menyenangkan. Namun tak disangka, Sunwo memberikan tinjunya pada mukanya dengan sangat cepat. Lalu Sunwo mundur jauh ke belakang. "Apa kau sedang bermain-main denganku? Ya, kau juga meremehkanku kan?" kata Chi Yeol sambil tersenyum kepada Sunwo. Sedangkan Kang Sunwo berpikir kalau sepertinya kecepatan reaksi Chi Yeol tidak meningkat, dan akhirnya dia berniat untuk pelan-pelan mendekatkan jaraknya dan membuat suatu celah. Namun, yang tak disangka oleh Kang Sunwo, Chi Yeol melaju bergegas menerjang Sunwo dan berhasil memukul kepalanya. Aku bahkan tak bisa mengimbangi monster ini. Bagaimana aku perlu mengincar kepalanya?" gumam Sunwo setelah terkena pukulan itu. Saat Sunwo akan menyerang balik, Chi Yeol tersenyum, seolah sedang menunggu, dan benar saja, dia langsung meninju tubuh Sunwo hingga terpental. Namun sebelum sempat mendarat, Chi Yeol memegang kaki Sunwo sambil berkata kalau dirinya bahkan tak perlu melihat pergerakan Sunwo, dan dia hanya perlu berjuang dengan kekuatan brutalnya itu. Lalu Chi Yeol membanting Kang Sunwo ke lantai hingga retak, dan wajah Kang Sunwo kini dipenuhi dengan darah. "Hahaha, menghancurkanmu terasa luar biasa. Apa kita perlu lihat berapa jauh seseorang bisa dihancurkan?" kata Chi Yeol, lalu jongkok dan bersiap untuk melompat. Dan Chi Yeol melompat sambil mengoceh untuk memberitahu bajingan yang meremehkannya karena dia adalah rajanya. Itulah menurut Chi Yeol setelah mendapatkan kekuatan luar biasa, lalu turun dan menginjak Kang Sunwo di bawahnya. Jejak pertarungannya membuat lantai di sekitar mereka hancur. "Bagian terbaik dari menghancurkan seseorang adalah tulang rusuknya," kata Chi Yeol tersenyum senang karena menurutnya dia telah berhasil menghancurkan lawannya. Sedangkan Kang Sunwo yang diinjak tak terlihat tulangnya hancur sedikit pun. Ternyata kilas balik Min Seok yang menjelaskan keunggulan Sunwo kepada Chan Yenwo pun terlihat. Setelah Min Seok memeriksa Sunwo, kepadatan tulang Kang Sunwo 10 kali lebih padat dari orang normal. Dan menurut Min Seok, kepadatan tulangnya Sunwo bukanlah kepadatan tulang seorang manusia. Kembali ke pertarungan, Kang Sunwo memegang kaki Chi Yeol, membuatnya terkejut dan berhasil menendangnya. Chi Yeol berniat untuk menangkap kaki Sunwo, namun tak berhasil. Dan bahkan Kang Sunwo menjaga jarak darinya. Bagaimana dia masih baik-baik saja tanpa doping? Gumam Chi Yeol heran dengan Kang Sunwo. Melihat Chi Yeol yang tampak kelelahan, Sunwo mengira dia melambat karena staminanya belum ditingkatkan. Dan selama Sunwo menghindar agar tak dicengkram, dia bisa menargetkan wajahnya. Dan Sunwo harus melakukan quick punch daripada hanya mengandalkan kekuatan. Sunwo segera mendekati Chi Yeol, dan Chi Yeol yang melihatnya merasa senang karena Sunwo datang tepat ke arahnya. Dan saat Chi Yeol akan mencengkramnya, Sunwo berhasil menghindar dan melakukan quick punch-nya. Kejadian itu terus berulang karena Sunwo memang mengincar quick punch-nya dan membuat Chi Yeol kewalahan tak berkutik. Dan saat melihat Chi Yeol tak sadar, Kang Sunwo dengan yakin kalau sekarang dia bisa mendaratkan pukulan yang kuat. Namun ternyata itu adalah tipuan. Saat Sunwo mempersiapkan pukulannya, Chi Yeol mencengkram kedua lengannya. "Karena kau sangat bersemangat, sampai tak sadar, aku sengaja membiarkanmu memukulku," kata Chi Yeol tersenyum merasa dirinya akan menang. Namun ternyata Kang Sunwo pun sama, karena dia bukan tak sengaja membiarkan Chi Yeol mencengkramnya, dan hal itu membuat Chi Yeol bingung. Lalu Kang Sunwo mengangkat kakinya dan menginjakannya dengan sangat keras, hingga membuat wajah Chi Yeol hancur dan terpental mendekati tuas doping milik Kang Sunwo. Chi Yeol bingung karena dia tak bisa bangun.
lalu meluapkan emosinya kepada lantai dan memukulnya. Karena Cheol tak menyangka dirinya akan kalah melawan pria yang bahkan belum menggunakan doping. Namun hal itu membuatnya tersadar kalau dirinya sedang berada dekat dengan doping milik Kang Sunwo. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan doping Sunwo karena merasa kalau satu doping saja tak cukup untuknya. Nah, mungkin part 2-nya cukup sampai di sini aja dulu ya. Nantikan part selanjutnya. Untuk kalian yang udah menonton sampai selesai, Mimin ucapkan terima kasih.